Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Wilda Hikmatil Ramadhani dengan NIM 24_020 dari kelas Agribisnis B. Di sini saya akan menjelaskan hasil review artikel saya dengan judul Penyebaran Penyakit Tidak Menular berdasarkan wilayah puskesmas di Kota Kediri menggunakan analisis korespondensi yang ditulis oleh Ahmad Afif dan Muhammad Anis Fahmi dengan nama jurnal yaitu Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika volume 6 nomor 1 Maret tahun 2021. Baik, untuk yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Nah, jadi penelitian ini berangkat dari meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular atau PTM seperti hipertensi, diabetes, kanker, dan penyakit jantung yang menjadi penyebab utama kematian global maupun nasional. Di Indonesia sendiri, faktor resiko perilaku seperti merokok, kurang aktivitas fisik, dan pola makan tidak sehat dapat mempengaruhi tingginya kasus PTM ini. Nah, contohnya di Kota Kediri melalui Dinas Kesehatan menjalankan program P2PTM dan Posbindu untuk deteksi diri dan pemantauan risiko PTM. Namun, diperlukan analisis yang mampu mengidentifikasi kecenderungan penyebaran PTN berdasarkan wilayah kerja puskesmas. Baik, untuk selanjutnya yaitu alasan penggunaan analisis korespondensi pada penelitian ini. Jadi, peneliti ini menggunakan analisis korespondensi karena metode ini dapat mengungkap hubungan antara dua variabel kategorikal yaitu jenis penyakit tidak menular dan wilayah puskesmas melalui representasi visual dalam bentuk grafik berdimensi rendah. Kelebihan metode ini sendiri adalah mampu mereduksi data besar menjadi bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami, sekaligus menunjukkan kecenderungan penyebaran PTM antar wilayah secara jelas. Baik, untuk selanjutnya yaitu metode penelitian khususnya dimensi dan kategori yang digunakan. Nah, yang pertama yaitu pengambilan data. Jadi, penelitian ini menggunakan data sekunder dari rekapitulasi kasus PTM tahun 2019 di 9 puskesmas induk, 1 puskesmas perawatan, dan 26 puskesmas pembantu di Kota Kediri. Untuk variabel dan kategori yang digunakan, di mana variabel pertama yaitu wilayah puskesmas dengan 9 puskesmas induk dan 1 puskesmas perawatan. Lalu variabel kedua yaitu penyakit tidak menular dengan kategori kardiovaskuler, kanker, obesitas, diabetes mellitus, PPOK, stroke, asma bronkiale, hipertensi, gagal jantung, hingga ginjal kronik. Untuk tabel kontingensi yang digunakan pada artikel ini yakni sebagai berikut. Untuk selanjutnya yaitu interpretasi hasil analisis korespondensi. Nah, inilah hasil dari correspondence table, row profil, dan kolom profil dari analisis korespondensi, di mana pada profil baris, Puskesmas Selatan didominasi oleh penyakit hipertensi dengan nilai 0,637, lalu Puskesmas Utara didominasi oleh diabetes dengan nilai 0,412, lalu Puskesmas Halowarti didominasi oleh penyakit hipertensi dengan nilai 0,744. Puskesmas Pesantren 1 didominasi oleh hipertensi dengan nilai 0,651. Lalu Pesantren 2 didominasi oleh penyakit hipertensi dengan nilai 0,657. Penyakit merican didominasi oleh hipertensi dengan nilai 0,619. Puskesmas Sukorame didominasi oleh penyakit hipertensi dengan 0,471. Puskesmas Campurejo didominasi oleh hipertensi dengan nilai 0,652 dan terakhir Puskesmas Perawatan yang didominasi oleh penyakit hipertensi dengan nilai 0,690. Lalu untuk kolom profil yaitu penyakit kardiovaskuler tertinggi di Puskesmas Utara dengan nilai 0,384. Lalu penyakit kanker didominasi di Puskesmas Pesantren 2 dengan nilai 0,265. Lalu penyakit obesitas konsentrasi di
Puskesmas Sukorame dengan nilai 0,493, lalu penyakit diabetes mellitus relatif tinggi di Puskesmas Sukorame dengan nilai 0,246, penyakit PPOK banyak di Puskesmas Sukorame dengan nilai 0,262, lalu stroke relatif tinggi di Sukorame dengan nilai 0,241, asma bronkiale tertinggi di Puskesmas Perawatan dengan nilai 0,175, lalu penyakit hipertensi paling banyak di Puskesmas Perawatan dengan nilai 0,0139, lalu gagal jantung dominan di Puskesmas Pesantren 2 dengan nilai 0,212, dan terakhir ginjal kronis tertinggi di Puskesmas Sukorame dengan nilai 0,247. Untuk selanjutnya yaitu output dari summary. Nah, di sini yaitu output dari hasil analisis saya melalui analisis korespondensi. Nah, ini adalah output dari artikel tadi. Nah, pada output summary ini kita akan lihat dimensi yang akan dipakai tergantung nilai account for-nya. Dimensi yang akan kita pakai itu dimensi 1, 2, 3, dan 4. Mengapa? Karena di sini nilai account for-nya yaitu yang pertama 0,617 yaitu lebih besar dari 0,2, jadi kita pakai. Lalu yang kedua dimensi 2 0,213 lebih besar dari 0,02, kita pakai. Dimensi 3 0,112 lebih besar dari 0,02, jadi kita pakai. Dimensi 4 sama dengan 0,035 lebih besar dari 0,02, jadi kita pakai. Nah, untuk dimensi 5, 6, 7, 8, dan 9 dan 8 kita tidak pakai karena nilainya kurang dari 0,02. Selain itu, kita akan lihat nilai sig-nya, di mana nilai sig-nya di sini yaitu 0,000 kurang dari 0,05, yang artinya variabel ini telah signifikan secara statistik. Begitupun di output artikel ini, yaitu nilainya sama untuk account for-nya. Jadi yang kita pakai hanya dimensi 1, 2, 3, dan 4. Lalu untuk selanjutnya yaitu output column row point dan overview row point dan overview column point. Nah, ini adalah output dari analisis saya, lalu ini adalah output dari analisis artikel. Nah, pada overview row point di sini, untuk kategori puskesmas, kategori yang menonjol pada dimensi 1 adalah Puskesmas Utara dengan nilai inersia tertinggi sebesar 0,678, sedangkan pada dimensi 2 yang menonjol adalah Puskesmas Campurejo dengan nilai inersia 0,706. Lalu pada overview column point yaitu penyakit tidak menular, kategori yang menonjol pada dimensi 1 yaitu penyakit obesitas dengan nilai inersia sebesar 0,992. Lalu pada dimensi 2 yaitu yang menonjol adalah penyakit kardiovaskuler dengan nilai inersia 0,638. Nah, di sini output yang saya analisis sama nilainya dengan output di artikel. Lalu untuk selanjutnya yaitu output dari semantical normalization, di mana di sini adalah output dari hasil analisis saya, di sini adalah output dari artikel. Nah, Puskesmas Selatan berdekatan dengan penyakit diabetes mellitus dan asma bronkiale, lalu Puskesmas Utara berdekatan dengan stroke dan ginjal kronis. Puskesmas Balawerti lebih dekat dengan hipertensi, PPOK, dan gagal jantung. Lalu Puskesmas Pesantren 1 dekat dengan diabetes mellitus dan asma bronkiale. Puskesmas Pesantren 2 dekat dengan hipertensi, PPOK, dan gagal jantung. Lalu Puskesmas Merican berasosiasi dengan hipertensi, PPOK, dan gagal jantung. Kemudian Puskesmas Sukorame lebih dekat dengan stroke dan ginjal kronis. Puskesmas Campurejo berdekatan dengan kanker. Puskesmas Perawatan Letih cenderung berdekatan dengan hipertensi, PPOK, dan gagal jantung. Sehingga output yang sudah dijelaskan dari hasil analisis saya sama dengan output dari artikel yang direview.
Lalu untuk selanjutnya yaitu critical review terhadap artikel, di mana yang pertama yaitu kelebihan. Jadi, kelebihan artikel ini yaitu menggunakan metode analisis statistik yang tepat, yaitu korespondensi untuk memetakan data PTM yang besar. Penyajian data melalui tabel kontingensi dan grafik memudahkan interpretasi serta relevan secara praktis bagi kebijakan kesehatan daerah. Lalu untuk kekurangannya sendiri yaitu artikel ini kurang mendalami faktor penyebab perbedaan kasus antar wilayah dan tidak membahas lebih lanjut variabel lingkungan atau perilaku masyarakat yang bisa memperkuat analisis. Visualisasi grafik kurang jelas dijelaskan secara detail. Untuk pelajaran yang bisa diambil yaitu bisa memahami bagaimana analisis korespondensi dapat diaplikasikan di bidang kesehatan untuk pemetaan epidemiologi penyakit. Lalu untuk saran dari saya yaitu untuk penelitian selanjutnya dapat memasukkan variabel tambahan seperti faktor demografi, perilaku kesehatan, dan akses layanan kesehatan agar analisis lebih komprehensif. Nah, itulah hasil review artikel saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.